Oke, yang pertama kita ada penerapan tata kelola perusahaan di PT Pupuk Indonesia untuk tahun 2024. Landasan itu regulasi BUMN dan standar global, struktur organ yang telah dijalankan secara optimal. Nah, jadi struktur organ tata kelolanya yang pertama dari rapat umum pemegang sahamnya itu Menteri BUMN selaku pemilik saham 100% dan RUPS tahunan dan luar biasa diselenggarakan pada 2024. Dewan komisarisnya itu berjumlah 11 anggota, 55% independen atau melampaui ketentuan, 14 rapat internal plus 12 rapat bersama direksi. Direksinya itu ada 9 orang didukung oleh komite RKAP, KPI, harga, dan talenta. Lalu komite pendukungnya itu audit, pemantau risiko, nominasi dan remunerasi, tata kelola terintegrasi. Dan seluruhnya itu memiliki piagam. Nah, prinsip GCG yang diterapkannya yaitu transparansinya, informasi melalui website, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan. Akuntabilitasnya itu peran setiap organ diatur dalam anggaran dasar dan board manual. Responsibilitasnya, kepatuhan penuh terhadap peraturan serta program TJSL atau pemberdayaan masyarakat, lingkungan, dan K3LH. Independensinya, 6 komisaris independen plus komite audit independen plus sistem pengendalian internal yang independen. Kewajarannya, transaksi pihak berelasi dengan prinsip arm's length, yaitu remunerasi ditetapkan RPS berdasarkan kinerja dan kewajaran pasar. Nah, sistem pendukung tata kelola dan capaian PT Pupuk Indonesia-nya yaitu manajemen risiko terintegrasi MRT berbasis ISO 31000. Risiko utamanya dipantau dengan Key Risk Indicator. Lalu Risk Maturity Index-nya dalam kategori berkembang plus. Lalu sistem pengendalian internal ya, SPI melakukan audit berbasis risiko dan jasa konsultasi. Evaluasi efektivitas SPI tahun 2024 itu sangat baik. Itu menurut Dewan Komisarisnya. Lalu kepatuhan dan anti korupsinya memiliki pedoman etika dan Code of Conduct. Seluruh entitas grup tersertifikasi SNI ISO 3701 tahun 2016, yaitu sistem manajemen anti penyuapan, serta program pengendalian gratifikasi dan whistleblowing system berjalan aktif. Capaian kepatuhannya, sepanjang 2024 terdapat 471 aduan yang masuk melalui WBS dan seluruhnya ditindaklanjuti. Jadi kesimpulan singkatnya, tata kelola PT Pupuk Indonesia Persero ini pada tahun 2024 itu berjalan dengan struktur yang kuat dan prinsip GCG yang diterapkan itu konsisten, serta sistem pendukung yang terintegrasi dan terus ditingkatkan. Mekanisme pelaporan manajemen risiko. Jadi pelaporan manajemen risiko di PT Aneka Tambang atau biasa yang disebut dengan Antam itu dilakukan secara terintegrasi dalam kerangka Good Corporate Governance. Jadi dengan menggunakan trade lens model di mana proses pelaporan itu berlangsung secara berlapis mulai dari unit operasional sebagai risk owner, kemudian dikoordinasikan oleh fungsi manajemen risiko serta diawasi oleh audit internal sehingga memastikan pengolahan risiko yang transparan, terstruktur dan tidak tergantung pada satu pihak saja. Untuk identifikasi pertama, prosesnya itu ada identifikasi dan juga monitoring. Di mana pada PT Aneka Tambang atau Antam itu pelaporan risiko dimulai dari identifikasi dan monitoring oleh unit kerja sebagai risk owner yang dilakukan secara berkala untuk memastikan risiko itu terdeteksi sejak dini dan dapat segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, proses yang kedua adalah pelaporan ke manajemen risiko. Setelah diidentifikasi risiko di PT Antam, dilaporkan ke divisi manajemen risiko untuk dianalisis dan dipantau termasuk evaluasi dalam pelaksanaan mitigasi sehingga pengolahan risiko itu dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Untuk proses yang ketiga, yaitu pelaporan ke direksi dan komisaris, di mana laporan risiko di PT Antam itu disampaikan ke direksi dan juga Dewan Komisaris sebagai dasar keputusan strategis dan juga evaluasi kinerja. Baik, di sini saya Sapira Puspadewi dengan NPM Akhir 170. Saya akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami tentang risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan aneka tambang terbuka tahun 2024. Di sini untuk risiko yang pertama, yakni terjadinya keterlambatan pengadaan barang strategis sehingga terhambat operasional produksi dan proyek.
Di sini untuk status risikonya yaitu aktif atau masih bisa atau sangat bisa terjadi, bahkan hingga saat ini. Kemudian risiko ini merupakan bentuk ancaman dan ini merupakan kategori risiko operasional karena ini risiko yang mengganggu operasional dari perusahaan yang dari unit kerja supply chain dan periode identifikasinya yakni 2024. Untuk sasarannya yaitu menjamin ketersediaan material tepat waktu untuk operasional dan proyek hilirisasi. Jadi memang risiko ini menghambat tujuan perusahaan yakni menjamin ketersediaan material. Kemudian akar penyebab dari risiko ini yang pertama adalah ketergantungan pada supplier tertentu saja. Jadi perusahaan hanya bergantung pada satu supplier dan tidak memiliki supplier lain sebagai cadangan atau sebagai pengganti. Kemudian adanya gangguan pada supply chain secara global. Jadi memang ada unsur eksternal yakni mungkin terjadinya gangguan supply chain pada masa global. Lalu ada proses pengadaan yang makan waktu panjang. Jadi memang mungkin ada penghambatan pada saat distribusi atau pengiriman barang. Kemudian indikator risiko atau tanda-tanda risiko ini terjadi. Yang pertama adalah lead time pengadaan barang. Kemudian adanya keterlambatan pengiriman. Kemudian frekuensi perubahan jadwal proyek. Baik, kemudian pada slide kali ini saya akan melanjutkan masih pada risiko pertama. Selanjutnya adalah faktor positif. Faktor positif di sini adalah mengenai apa yang dimiliki oleh perusahaan Antam sendiri untuk meminimalisir dampak atau mengecilkan risiko yang terjadi. Di sini faktor positifnya saya menilai ada 3, yakni adanya kebijakan procurement dan SOP pengadaan. Yang kedua ada sistem evaluasi vendor secara berkala. Yang ketiga adanya penggunaan sistem digital procurement. Kemudian ada dampak kualitatif. Di sini mengenai dampak apa saja yang mungkin terjadi ketika risiko ini terrealisasikan. Yakni ada 3 saya rasa. Yang pertama adalah terhambatnya kegiatan produksi tambang dan pengolahan mineral. Tentu di sini pasti terhambat ya jika supply barangnya itu datang secara terlambat atau tidak lancar. Kemudian adanya penundaan proyek strategis seperti pembangunan smelter atau ekspansi fasilitas. Masih mirip-mirip dengan yang tadi. Yang ketiga adanya peningkatan biaya operasional akibat kebutuhan pengadaan darurat. Jadi tentu ketika supply barang ini dari supplier terhambat, maka perusahaan pasti dengan terpaksa akan mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli supply dari vendor lain. Jadi tentu hal ini akan meningkatkan cost atau biaya pada proyek mereka. Kemudian untuk probabilitasnya yaitu besar atau 4. Ini sering terjadi, cukup sering terjadi di beberapa perusahaan terutama yang mengandalkan hanya satu vendor saja. Kemudian untuk dampaknya yakni 4 atau besar. Di sini memang dampaknya cukup besar, menilai dari ini dapat menghambat proyek atau menghambat operasional dari perusahaan itu sendiri. Kemudian tingkat risiko inherentnya, untuk skor risiko inherentnya ada 16, didapat dari 4 kali 4, yang dimana 16 ini termasuk dalam extreme high menurut tingkat risiko inherentnya ya. Lalu untuk probabilitas risiko inherentnya ada 64%. Selanjutnya ada dampak finansial risiko inherent yakni 984 juta rupiah. Di sini didapatkan dari total estimasi kerugian yang mungkin didapatkan.
Ini ada di kertas kerja pada Excel makro. Ini terhambatnya kegiatan produksi tambang dan pengolahan mineral. Di sini 116 juta. Di sini saya dapat dari revenue atau pendapatan per jam dikali dengan durasi gangguan, kemudian dikalikan dengan persentase dampak. Di sini untuk persentasenya sekitar untuk revenue per jamnya sebesar 69,19 triliun. Yang pada dasarnya adalah 7,9 miliar per jam. Kemudian untuk durasi gangguannya diestimasikan sebesar 2 jam dan untuk dampaknya diestimasikan sebesar 2%. Kemudian hasilnya 316 juta rupiah. Kemudian selanjutnya ada dampak penundaan proyek strategis. Di sini hasil rumusnya itu dari EBITDA harian dikali durasi delay dikali persentase dampak. Di sini EBITDA-nya sebesar 6,73 triliun atau sekitar 18,4 miliar per hari. Di sini delay-nya diasumsikan selama 1 hari dan dampaknya yakni 2%. Hasil dari perkaliannya yakni sekitar 368 juta. Kemudian untuk dampak yang ketiga yakni meningkatnya biaya operasional akibat kebutuhan pengadaan darurat. Di sini untuk rumusnya ada estimasi kerugian. Ada nilai pengadaan dikalikan persentase kenaikan harga. Kemudian ada asumsi. Untuk asumsi pengadaannya yakni 1,5 miliar dan kenaikan harganya diasumsikan sebesar 20%. Kemudian hasilnya yakni 300 juta. Dan dari ketiganya di total hasilnya didapatkan sekitar 984 juta. Kemudian untuk nilai bersih risikonya yaitu sebesar 629.760. Ini didapatkan dari 984 juta yang tadi dikalikan dengan probabilitas risiko inherent yakni sebesar 64%. Dapatkan hasil sebesar 629.760.000 rupiah. Jadi pemilik risiko pertama yaitu FST. Jadi di sini tuh FST sendiri itu pihak yang bertanggung jawab untuk langsung mengawasi, mengelola dan memastikan risiko keterlambatan pengadaan yang bisa dikendalikan. Untuk emailnya sendiri itu berfungsi untuk kontak resmi agar bisa berkomunikasi dan digunakan untuk koordinasi pelaporan dan eskalasi terkait risiko yang terjadi. Untuk strategi yang digunakan yaitu mitigasi untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko dengan cara memverifikasi supplier, lalu kontrak jangka panjang dan monitoring pengadaan secara real time. Selanjutnya dalam risk register di PT Aneka Tambang Tbk ini pada divisi supply chain dan pengadaan ini resiko yang dihadapi itu merupakan keterlambatan pengadaan barang strategis yang dimana resiko tersebut itu dapat menghambat operasional produksi dan juga proyek hilirisasi dari perusahaan, dimana resiko ini itu dikatakan sebagai karena akan memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan operasional dari suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya penanganan resiko. Daripada penanganan resiko ini, strategi yang digunakan dalam menghadapi resiko itu yaitu mitigate, yaitu strateginya itu digunakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko sekaligus juga menekankan dampak yang ditimbulkan apabila resiko tersebut benar-benar terjadi. Nah, resiko mitigasi ini dipilih karena risiko itu dapat dihilangkan sepenuhnya namun dapat dikendalikan agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Nah,
Pada penanganan resiko ini terdapat 3 langkah utama dalam penanganannya, yaitu yang pertama itu perusahaan itu akan melakukan diversifikasi supplier, di mana hal ini digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada satu vendor utama. Nah, ketergantungan pada satu pemasok ini dapat menimbulkan resiko yang sangat besar apabila suppliernya ini mengalami gangguan produksi. Nah, terdapat alternatif lain, yaitu perusahaan ini memiliki cadangan sumber pasokan sehingga kebutuhan materialnya ini tetap dapat terpenuhi. Yang kedua itu perusahaan dapat menyusun kontrak jangka panjang dengan supplier strategis, di mana kontrak ini itu bertujuan untuk memberikan kepastian kepada pemasok barang, menjaga kestabilitas harga, serta dapat mengurangi risiko keterlambatan pengiriman. Ya, supplier ini memiliki hubungan kontraktual jangka panjang yang biasanya itu dia memiliki komitmen yang lebih kuat dalam memenuhi kebutuhan dari suatu perusahaan. Nah, yang ketiga itu perusahaan dapat mengimplementasikan atau monitoring pengadaan berbasis sistem real time, di mana sistem ini itu akan memungkinkan manajemen untuk memantau seluruh proses dari mulai dari pemesanan, persetujuan, pengiriman hingga barangnya itu dapat diterima. Nah, dengan adanya monitoring digital ini, potensi keterlambatan itu dapat diketahui lebih awal sehingga tidak korektif dan dapat segera dilakukan. Nah, total biaya yang dialokasikan untuk penanganan risiko itu sebesar 747.252.000. Nah, biaya tersebut itu mencerminkan investasi perusahaan dalam menjaga stabilitas operasional dan juga mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan. Selanjutnya ada penanganan yang telah dilakukan, di mana selain rencana mitigasi, perusahaan ini juga telah melaksanakan beberapa pengendalian nyata, dan yaitu seperti evaluasi vendor secara berkala itu sudah diterapkan, di mana hal tersebut itu digunakan untuk menilai kinerja dari supplier berdasarkan dengan ketepatan waktu, kualitas barang, dan juga kepatuhan terhadap kontrak kerja. Nah, hal ini digunakan untuk membantu perusahaan dalam memilih supplier yang paling andal. Nah, selanjutnya itu juga dilakukan implementasi e-procurement, di mana ini mulai digunakan dalam proses pengadaan utama, di mana sistem ini akan meningkatkan efisiensi karena mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan transparansi di pengadaan. Nah, perusahaan ini juga melakukan penguatan komunikasi dengan supplier utama, gunanya itu untuk menjaga stabilitas pasokan. Nah, hubungan komunikasi yang baik ini akan membantu penyelesaian masalah lebih cepat apabila terjadi dalam proses distribusi atau perubahan kebutuhan yang mendadak. Nah, selanjutnya ada tingkat resiko residua. Jadi sebelum sebelum dilakukan penanganan tambahan, risikonya itu sebenarnya berada pada tingkat inherent risk yang sangat tinggi, yaitu probabilitasnya yaitu berada pada level 4 atau besar, sedangkan impact atau dampaknya ini berada pada level 4. Nah, kombinasi keduanya itu menghasilkan kategori risiko yang ekstrim. Nah, secara kuantitatif probabilitas risikonya itu tercatat sebesar 64% dengan dampak finansial sebesar 984 juta. Nah, nilai bersih risiko inherent ini mencapai 629.760 629.760.000 yang menunjukkan besarnya potensi kerugian yang dapat dialami perusahaan apabila risiko tersebut itu tidak segera ditangani. Nah, risiko yang sangat tinggi ini dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan produksi tambang dan pengolahan mineral. Nah, penundaan proyek strategis seperti pembangunan smelter serta meningkatnya biaya operasional akibat kebutuhan pengadaan darurat. Nah, setelah strategi mitigasi ini diterapkan, maka tingkat resikonya itu mengalami penurunan yang signifikan, di mana probabilitinya itu menurun menjadi level 2 atau kecil, dan impactnya ini juga menurun menjadi level 2 atau ringan. Dengan demikian, tingkat resiko residual ini berubah menjadi medium risk. Nah, penurunan ini itu menunjukkan bahwa pengendaliannya dilakukan itu sudah cukup efektif dan juga mengurangi kemungkinan keterlambatan pengadaan serta memperkecil dampaknya terhadap operasional dari suatu perusahaan tersebut. Nah, resiko ini memang belum hilang sepenuhnya, namun sudah berada pada tingkat yang dapat diterima dan juga dikelola secara lebih normal. Selanjutnya ada risk register yang risiko kedua. Ini risikonya PLA 01, statusnya aktif, peluang atau ancaman itu threat. Jadi threat ya, bukan peluang. Kategori risikonya itu operasional atau infrastruktur risk. Lalu unit kerja atau fungsinya divisi supply chain dan pengadaan. Selanjutnya, sasarannya itu menjamin kualitas barang atau material sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar operasional perusahaan. Lalu periode identifikasi resikonya itu tahun 2024, dan lalu deskripsi atau kejadian risikonya itu barang atau material yang diterima supplier itu tidak sesuai dengan
spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sehingga tidak dapat digunakan secara optimal dalam proses. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tanjung dan NPM Akhir 099. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari kelanjutan presentasi teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel akar penyebab nilai bersih risiko inheren. Nah, di sini ada tabelnya. Risiko akar penyebab like hot impact nilai risiko inheren. Yang pertama, kesalahan pencatatan, kurang pelatihan, like home-nya 4, impact-nya 4, nilai risiko 16 tinggi, yaitu tinggi. Selanjutnya, keterlambatan laporan, sistem tidak integritas, like hot-nya 3, impact-nya 4, nilai risikonya 12 atau sedang. Kecurangan, pengendalian lemah, like hot-nya 2, impact-nya 5, nilai risiko 10 atau sedang. Yang terakhir, kehilangan data, tidak ada backup, yang like hot-nya 3, impact-nya 5, nilai risiko 15, yaitu tinggi. Untuk pemilik resiko pada resiko yang kedua itu adalah accounting dan section dan divisi bisnis, di mana untuk mengkomunikasikan dari resiko yang akan dimiliki oleh pada resiko yang kedua ini yang ditanggung oleh accounting dan juga divisi bisnis, maka untuk mengkomunikasikan kita bisa melalui kontak email dari pemilik risiko sebagai penanggung jawab dari risiko yang ditangani oleh divisinya, yaitu di divisi accounting dan section dan divisi bisnis, di mana strategi dalam pemilikan penanganan risiko ini yaitu strategi mitigasi. Penilaian dan juga tanggal registrasi pada risiko yang kedua. Untuk penanganan risiko itu PT Antam telah memperketat proses seleksi dan juga evaluasi vendor sebelum kontrak, penyusunan spesifikasi teknis lebih detail dan juga terstandarisasi, serta meningkatkan kualitas inspeksi barang saat penerimaan, serta melakukan pelatihan bagi tim terkait quality control. Selanjutnya, untuk biaya penanganan risiko ini dihabiskan biaya sebesar Rp833.451.500. Nah, untuk tanggal registrasi, penanganan yang telah dilakukan oleh PT Antam yaitu proses terinspeksi barang telah diterapkan secara konsisten. Lalu ada evaluasi vendor yang dilakukan secara berkala, 3 standarisasi spesifikasi teknis mulai itu diperbaiki. Nah, untuk tingkat resiko yang terjadi pada risiko yang kedua ini termasuk dikategorikan sebagai probability yang kecil, yaitu hanya sebesar 2, di mana impact-nya atau akibatnya itu sangat ringan sekali dengan kategori penilaian itu 1, sehingga kategori untuk risiko yang kedua ini bisa dikategorikan sebagai low risk. Perkenalkan, saya Syamegawati dengan NPM Akhir 322 akan menjelaskan mengenai risiko yang ketiga di bagian pengelolaan persediaan. Jadi, di sini itu adalah ringkasan profil risiko operasional pada divisi supply chain dan pengadaan di PT Aneka Tambang Tbk. Jadi identitasnya dan sasaran risikonya ini tuh teridentifikasi pada periode tahun 2024 dengan statusnya aktif dan dikategorikan sebagai threat atau ancaman, di mana sasarannya adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan persediaan agar tetap efisien dan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Lalu untuk deskripsi kejadian risikonya itu masalah utama yang diidentifikasi adalah terjadinya penumpukan persediaan, overstock atau barang yang sudah usang atau tidak terpakai. Hal ini dipicu oleh perencanaan kebutuhan barang yang kurang akurat. Lalu ada akar penyebab atau root
cause, terdapat 4 faktor utama yang menyebabkan ini tuh muncul. Yang pertama karena akurasi peramalan. Jadi perencanaan itu kebutuhan material atau forecasting yang tidak akurat. Lalu ada integrasi data, kurangnya sinkronisasi data antara divisi perencanaan, pengadaan, dan operasional. Lalu ada adaptasi operasional, adanya perubahan kebutuhan di lapangan yang tidak segera diikuti dengan penyesuaian stok. Dan yang terakhir itu pengawasan, monitoring persediaan yang dilakukan saat ini tuh belum berjalan secara optimal. Lalu ada indikator resiko atau key risk indicator. Untuk mengukur tingkat keparahan resiko ini, perusahaan tuh memantau 4 indikator utama, yaitu yang pertama ada penurunan rasio perputaran inventaris, yang kedua peningkatan nilai barang yang tidak bergerak atau slow moving dan barang mati. Yang ketiga, tingginya rasio persediaan dibandingkan dengan kebutuhan aktual. Dan yang terakhir itu ditemukannya selisih signifikan saat dilakukan frekuensi stock opnam. Selanjutnya itu ada di faktor positif atau internal control yang ada saat ini. Jadi perusahaan saat ini itu telah memiliki beberapa mekanisme kontrol untuk memitigasi risiko tersebut. Nah, di antaranya itu ada penerapan sistem manajemen inventory yang sudah berjalan secara sistematis. Lalu ada pelaksanaan kegiatan stock opnam yang secara berkala untuk mencocokkan data sistem dengan fisik barang. Lalu melakukan monitoring stok secara rutin oleh tim warehouse. Lalu ada dampak kualitatif, jadi apabila risiko penumpukan persediaan itu tidak dikelola dengan baik, perusahaan itu akan menghadapi 3 dampak. Yang pertama pemborosan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang, yang kedua risiko penurunan nilai persediaan, dan yang ketiga itu inefisiensi penggunaan modal kerja perusahaan. Nah, penilaian tingkat resiko inherent ini itu berdasarkan penilaian awal tanpa mempertimbangkan kontrol yang ada. Risiko ini tuh berada pada tingkat extreme high atau yang sangat tinggi dengan rincian probability atau kemungkinan skornya 4. Artinya kejadian itu sangat mungkin terjadi. Impact-nya atau dampak skornya 5, yang artinya itu sangat berat. Artinya dampak yang ditimbulkan terhadap finansial dan operasional perusahaan itu sangat signifikan. Kemudian lanjutan dari resiko yang ketiga, bahwa probabilitas atau kemungkinan terjadinya resiko itu cukup tinggi, yaitu sebesar 80%. Artinya resiko ini sangat mungkin terjadi dalam operasional perusahaan. Kemudian dari sisi dampak finansial resiko, ini berpotensi menimbulkan kerugian sebesar 800 juta. Ini menunjukkan bahwa jika resiko terjadi, dampaknya cukup signifikan terhadap keuangan perusahaan. Selanjutnya, diperoleh nilai bersih resiko inherent sebesar 640 juta yang merupakan hasil dari perhitungan probabilitas dikalikan dampaknya. Untuk pemilik resiko ditetapkan pada divisi inventory karena resiko ini berkaitan langsung dengan pengelolaan persediaan. Strategi yang dipilih adalah mitigasi, artinya perusahaan tidak menghindari resiko, tetapi berusaha mengurangi kemungkinan dan dampaknya melalui pengendalian tertentu. Ini juga masih dilanjutan dari resiko yang ketiga, yaitu penilaiannya. Yang pertama ada penanganan resiko atau risk treatment. Risk treatment ini dilakukan dengan mengimplementasikan sistem forecasting berbasis data historis dan kebutuhan aktual agar perusahaan bisa memprediksi kebutuhan stok dengan lebih akurat. Yang kedua, integrasi sistem inventory dengan procurement dan operasional supaya alur persediaan lebih terkontrol dan efisien. Yang ketiga, dilakukan evaluasi stok secara berkala untuk mengidentifikasi barang yang slow moving sehingga bisa segera ditangani. Yang keempat, perusahaan juga mengoptimalkan kebijakan reorder point dan safety stock agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan. Untuk menjalankan ini dibutuhkan biaya penanganan sebesar 757.630.500 juta. Kemudian tanggal registrasi
penanganan yang telah dilakukan yaitu yang pertama, monitoring stok telah dilakukan secara berkala, yang kedua, evaluasi inventory mulai diterapkan untuk mengurangi overstock, yang ketiga, sistem pencatatan persediaan terus diperbaiki. Tingkat resiko residualnya yaitu medium risk dengan probability 2 atau kecil, impact-nya 2 juga, yaitu ringan. Artinya, resiko ini masih ada tetapi sudah jauh lebih terkendali dibandingkan sebelumnya.